Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini kita bertemu kembali dalam pelajaran PKN, menyambung pelajaran minggu lalu, masih mengenai tentang kerjasama dalam masyarakat. Masih ingat kan mengenai apa saja? Berikut kita akan memulai pembelajarannya, yaitu kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Selamat belajar anak-anak. Sebelum kita masuk dalam pelajaran inti, kita masuk dulu dalam kompetensi dasar, yaitu menganalisis bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Dan selanjutnya menunjukkan bentuk-bentuk kerjasama di berbagai bidang dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini maksudnya adalah di negara kita banyak bentuk-bentuk kerjasama yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini peta konsep dari pelajaran kita hari ini, yaitu mengenai kerjasama. Nah, kerjasama itu meliputi kerjasama dalam bidang sosial politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, kemudian kerjasama dalam bidang antar umat beragama. Di dalam pertemuan kita hari ini, kita membahas mengenai kerjasama dalam masyarakat, pengertian kerjasama, dan ciri-ciri kerjasama. Semoga kalian bisa mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum kita lanjutkan pelajaran, kita perhatikan gambar di samping. Kenapa manusia itu membutuhkan kerjasama? Seperti minggu lalu pernah saya jelaskan bahwa manusia itu membutuhkan orang lain karena manusia itu adalah makhluk sosial. Karena manusia makhluk sosial, manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu selalu membutuhkan manusia lainnya. Nah, manusia perlu melakukan kerjasama dan gotong royong. Kerjasama yang baik dijalin oleh persatuan dan kesatuan setiap individu. Ya, kerjasama dalam masyarakat. Kerjasama dalam masyarakat itu seperti yang minggu lalu juga saya jelaskan bahwa kerjasama atau gotong royong itu sudah ada sejak zaman kerajaan, sejak zaman penjajahan. Itu sudah ada. Bahkan rakyat Indonesia berjuang melawan penjajah itu dengan cara bergotong royong, ya, dengan cara bersatu untuk mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Sekarang kita membahas tentang pengertian kerjasama. Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, semangat kerjasama dalam kehidupan di masyarakat terwujud dalam kegiatan gotong royong yang sesuai dengan kehidupan budaya daerah. Nah, setiap daerah ada kegiatan gotong royongnya, tetapi mempunyai ciri-ciri tersendiri sesuai dengan kebudayaan adat istiadat daerah setempat, seperti itu. Ini dia contohnya. Nah, kalau di dalam gambar ini adalah seorang pelajar, siswa yang melakukan kebersihan lingkungan, seperti itu. Ciri-ciri kerjasama. Ciri-ciri kerjasama yaitu dilakukan oleh dua pihak atau lebih pada waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling memajukan. Ini saling memajukan itu maksudnya saling menguntungkan. Kerjasama itu biasanya menguntungkan kedua belah pihak.
aktivitas bersama secara terpadu untuk tujuan tertentu. Ada norma dan aturan kepedulian, saling percaya dan menghargai dalam kegiatan yang menguntungkan semua pihak. Memuat hak, kewajiban, dan tanggung jawab pada masing-masing individu yang bekerja sama. Diperoleh manfaat bersama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Perlu komunikasi yang baik antar semua pihak dan pemahaman yang sama terhadap tujuan bersama. Nah, inilah ciri-ciri kerjasama. Bisa disimpulkan dari ciri-ciri yang tertera di komputer ini, di video ini, bahwa ciri-ciri kerjasama itu yang paling mutlak, yang paling garis besarnya itu adalah saling menguntungkan. Itu kerjasama. Sekarang kita memasuki dengan pengertian gotong royong, manfaat gotong royong. Gotong royong dalam berbagai daerah di Indonesia. Ya, pengertian gotong royong. Selain kerjasama, terdapat istilah gotong royong. Gotong royong berarti angkat dan royong berarti membagi secara adil. Gotong royong adalah penyelesaian pekerjaan secara bersama-sama tanpa pamrih dan hasilnya dinikmati secara adil. Nah, tadi kalau gotong royong, tadi kalau kerjasama, mereka yang bekerja sama antara kedua belah pihak itu mereka mengharapkan keuntungan, mengharapkan pamrih. Tapi kalau gotong royong, mereka bekerja seikhlas hati, ya, mereka seikhlas hati tanpa pilih-pilih. Yang penting kalau memang udah ada kerja bakti di lapangan, mereka ikhlas ya ikut langsung bekerja seperti itu. Gotong royong perlu dilakukan agar kegiatan terasa lebih ringan, lebih mudah dan lancar. Nah, manfaat gotong royong, seberat apapun pekerjaan kita, sebesar apapun pekerjaan kita, kalau dilakukan secara bersama-sama, itu akan lebih mudah. Ya, karena kerjaan itu dibagi bersama. Gotong artinya angkat, royong itu artinya ramai. Royong-royong berarti ramai-ramai. Dibagi, kerjaan itu dibagi secara adil, tidak memandang bulu. Mau dia pangkatnya tinggi, mau dia pangkatnya rendah, pekerjaan itu dibagi secara adil. Jadi semuanya pekerjaan itu ringan, cepat selesai. Ini dia contohnya. Ini adalah contoh-contoh contoh ibu-ibu lingkungan yang membersihkan pekerjaan di lingkungannya. Contohnya itu membersihkan parit. Nah, parit itu kan banyak sampahnya. Kalau dikerjakan sendiri, mungkin itu tidak akan selesai. Tetapi karena dikerjakan beramai-ramai, hanya cukup waktu sebentar untuk mengerjakannya. Saya rasa jelas penjelasan saya sampai di sini. Kemudian manfaat gotong royong. Nah, tidak bisa dipungkiri, manfaat gotong royong itu menumbuhkan semangat kekeluargaan. Kita menjadi dekat dengan teman lingkungan kita gitu. Kita menjadi saling kenal kepada tetangga-tetangga kita. Kemudian memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Nah, manfaat gotong royong ini, kalau kita tinggal di daerah yang pluralis itu berarti terdiri dari banyak suku, banyak agama gitu. Nah, dengan adanya gotong royong itu mempererat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat di daerah kita. Kemudian manfaat gotong royong yang ketiga itu adalah memiliki rasa saling mencintai dan tenggang rasa terhadap sesama. Berarti kalau ada tetangga yang sakit, kita pasti itu cepat-cepat membantu. Kalau ada yang tetangga kesusahan, kita cepat membantu seperti itu. Selanjutnya yang keempat, timbulnya rasa saling bantu dalam masyarakat. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi. Dengan manfaat gotong royong, kita memiliki rasa saling mencintai dan tenggang rasa terhadap sesama. Selanjutnya, dapat membangun desa secara bersama-sama. Nah, kalau dalam jiwa kita, masyarakat Indonesia terdapat jiwa-jiwa gotong royong, maka
tempat tinggal kita tidak membutuhkan orang lain, tidak membutuhkan pemerintah untuk